Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar hari ini semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, juga selalu dalam lindungan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang hijrah Rasulullah ke Habasyah. Hari ini kita akan mempelajari hijrah ke Taif. Hijrah sudah kita ketahui bersama bahwasannya artinya adalah berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Lebih kepada maknawi, hijrah yang berarti adalah berpindah dari tempat yang tidak baik menjadi baik, berpindah dari tidak bisa menjadi bisa, berpindah dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian kenapa Rasulullah lalu memilih kota Taif? Karena yang pertama, selain daripada kota Taif ini dekat jaraknya hanya 65 km sebelah tenggara dari kota Mekah, juga kota Taif merupakan kota yang memiliki udara yang sejuk. Banyak tumbuhan yang tumbuh di sana, seperti ada tumbuhan anggur, kurma, dan lain-lainnya. Sehingga Rasulullah memilih kota itu agar supaya dari kota Mekah yang panas menuju kota yang dingin ini akan mendapatkan hasil yang baik. Anak-anakku sekalian, tujuan Rasulullah hijrah ke kota Taif dari kota Mekah yang pertama adalah menyampaikan pokok-pokok ajaran Islam. Kemudian mengajak agar supaya orang-orang penduduk Taif ini memeluk agama Allah. Kemudian sebab-sebab hijrah. Sebab-sebab Rasulullah hijrah yang pertama adalah ingin memperluas ajaran Islam keluar kota Mekah. Karena di Mekah sendiri sudah rasanya tidak ada lagi kesempatan. Keluarga yang memusuhinya, orang-orang penduduk Mekah ini kemudian menyiksa dan menindas orang-orang yang sudah memasuki agama Islam. Kemudian yang kedua, kenapa alasannya berangkat untuk hijrah? Adalah menghilangkan kesedihan. Karena di tahun itu Rasulullah ditinggalkan oleh kedua orang yang dicintainya. Yang pertama ditinggalkan oleh istrinya Siti Khadijah Kubro dan paman yang selalu membelanya, yakni Abu Thalib. Kemudian yang ketiga adalah menemukan tempat untuk dijadikannya pusat ajaran dakwah agama Islam. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah kenapa Rasulullah hijrah? Untuk menyelamatkan umat Islam yang sudah masuk Islam agar supaya tetap berpegang teguh, juga melaksanakan ibadah dengan cara aman dan damai. Adapun Rasulullah SAW bertemu dengan tokoh-tokoh yang ada di Taif, diantaranya adalah Abdul Yalail, Jubaib, dan Mas'ud. Tiga orang ini merupakan tiga tokoh yang ada di Taif, tiga orang penguasa yang ada di Taif. Kemudian apakah kemudian lalu menerima dakwahnya Rasulullah atau kedatangan Rasulullah? Tapi sayang, oh sayang, tiga tokoh ini kemudian malah menolak. Mereka menganggap, kenapa engkau datang ke sini sementara ajaranmu ditolak di negaramu? Kenapa engkau tidak mengajarkan di negaramu saja? Kenapa lantas berpindah ke sini? Yang padahal sebelumnya ternyata ada orang kafir yang menyusup kepada orang-orang Taif agar supaya mengusir dan menolak ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketahuan tentang bagaimana menyembah hanya kepada Allah, yang mana orang-orang Taif sebelumnya merupakan orang-orang yang menyembah berhala. Rasulullah datang untuk menyampaikan pokok itu. Bukan hanya itu, tetapi mengajarkan juga tentang peribadatan kepada Allah. Di antaranya menunaikan sholat, mengeluarkan zakat, dan puasa, juga menunaikan haji. SAW ketika hijrah ke Taif ditemani oleh anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harith. Rasulullah SAW bersama anaknya ini bukan hanya mendapatkan penolakan, tetapi penduduk Taif malah memperolok-olok, bahkan menyakiti dan melukai Rasulullah dan Zaid bin Harith. Dilempari batu sampai terluka Rasulullah. Bahkan Zaid yang ingin melindungi Rasulullah SAW kemudian sampai terluka parah. Kemudian Rasulullah SAW bersama Zaid bin Harith meninggalkan kota Taif dengan perasaan yang sedih, perasaan yang sangat menyedihkan.
Akhirnya sambil dikejar-kejar, disiksa oleh penduduk Taif, Rasulullah memutuskan untuk berlindung, beristirahat di salah satu kebun yang dimiliki oleh Rabi'ah, adalah seorang Nasrani yang mempunyai kebun kurma di sana. Singkat cerita, Rabi'ah ini melihat ada seseorang yang sedang beristirahat, kemudian meminta untuk penjaganya yang bernama Adas. Adas ini membawakan buah kepada Rasulullah SAW bin Haris. Diberikannya kepada Rasulullah. Adas ini kemudian langsung bersyahadat dan memeluk agama Islam. Dilanjutkan Rasulullah berjalan melewati sebuah gunung. Ada malaikat penjaga gunung yang memintanya, bagaimana kalau penduduk Taif ini dibalas atas perlakuannya terhadap Rasulullah. Tetapi Rasulullah SAW menolaknya, bahkan mendoakan agar supaya penduduk Taif ini diberikan hidayah. Mungkin nanti ada di antara keturunannya yang memeluk agama Islam. Kemudian Rasulullah SAW akhirnya beristirahat di Gua Hiro. Hikmah dan pesan pelajaran kali ini, Rasulullah SAW merupakan orang yang paling sabar dan tabah. Terbukti ketika ada malaikat yang ingin mendoakannya agar supaya penduduk Taif ini dibalikan, agar semua diberikan azab oleh Allah, tetapi Rasulullah menolaknya. Apa yang kita alami hari ini, apa yang kita alami sekarang, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang telah dirasakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian jangan pernah kita menyesali apa yang telah kita lakukan, dan juga jangan pernah kita merasa putus asa atas apa yang telah kita perjuangkan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan, kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.